Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, alhamdulillah untuk sesi ketiga kita bertemu di perkuliahan tentang konsep landasan pendidikan. Ini merupakan kuliah pertama kita. Mudah-mudahan sejak sekarang sampai nanti sampai akhir perkuliahan ada dalam kesehatan. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk mata kuliah konsep landasan pendidikan nanti diberikan silabusnya. Ada beberapa materi yang kita pelajari, kita sharing, kita belajar bersama. Dan ini juga bukan maksud saya menggurui, karena banyak ibu-ibu juga sudah menjadi senior di kepaudannya. Baik, konsep landasan pendidikan untuk perkuliahannya sesuai dengan kondisi kita online. Kemudian untuk pertemuan ke depan nanti Bapak Ibu mencari informasi, kemudian dituangkan baik mau berupa kuliah, makalah ataupun catatan sederhana, terserah, yang penting sesuai dengan pembagian materinya. Nanti akan di-share mengenai materi-materi yang akan kita pelajari bersama. Nah, untuk absen kehadirannya ada list di sana, kemudian tinggal menggunakan atau bubuhi dengan acung tangan ya, acung tangan. Di Pak Ade Zakaria, kemudian tambah simbol acung tangan, emosi simbol acung tangan. Baik, sebagai perantara perkuliahan ini, mohon maaf bila banyak kekurangan dari saya. Sebagai pengantar bahwa mata kuliah konsep landasan pendidikan nanti Bapak Ibu bakal menemukan berbagai wawasan setelah menggali ya, setelah mencari, membaca. Insya Allah nanti Bapak Ibu bakal mengetahui apa landasan pendidikan itu. Dalam landasan ini kita sering mendengar ada landasan pesawat terbang. Di pesawat terbang ketika akan landing itu memerlukan landasan ya, sebagai tempat. Ke depan nanti ada beberapa teori, beberapa konsep, beberapa definisi ya. Tapi yang ditampilkan hanya satu saja. Untuk perkenalan tentu semua sudah mengenal ya, kita sudah saling mengenal akrab. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan slide-nya. Nah, sini nampak sebagai pendahuluan bahwa praktek pendidikan itu diupayakan agar pendidik kita semua dalam rangka memfasilitasi peserta didik, siswa, murid, agar mampu mewujudkan diri sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya. Ini yang secara umum ya. Nanti kan beda-beda
sudut apa yang akan kita gunakan. Nanti dari ada konsep agama, religius ya, ada psikologinya ada, jadi banyak nanti sesuai dengan materi yang nanti ada. Itu tujuannya. Jadi praktek pendidikan itu diupayakan agar kita semua bisa memberikan fasilitas ke anak agar anak tersebut mampu mewujudkan diri sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya. Nah, semua tindakan pendidikan kita semua akan diarahkan kepada tujuan. Jadi tentu memiliki tujuan. Agar peserta didik mampu melaksanakan berbagai peranan sesuai dengan statusnya berdasarkan nilai dan norma yang diakui. Tentunya secara sepintas semua Bapak Ibu yang sebagai guru ataupun sebagai kepala tentu memiliki landasan ketika kita buat PAUD, kita buat RA, TK, itu sudah tergambar. Nah, kita akan tujuannya ini, kemudian untuk praktiknya seperti apa, metodenya seperti apa. Jadi semuanya sudah teratur, sudah ada bayang-bayangan. Nah, kemudian pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia bersifat normatif dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak asal-asalan. Kita teruskan. Nah, karena keberadaannya begitu penting, oleh karena itu praktek pendidikan tidak boleh dilaksanakan secara sembarang, tidak boleh asal-asalan, tapi harus dilaksanakan secara disadari dan terencana. Nah, artinya praktek pendidikan harus memiliki suatu landasan yang kokoh, ya, kembali ke yang tadi di landasan, jelas dan tepat tujuannya. Kemudian tepat isinya, tepat isi kurikulum, dan efisiensi serta efektif secara pelaksanaan. Salah. Artinya, praktek pendidikan harus memiliki suatu landasan yang kokoh, jelas, tepat tujuannya, kurikulumnya tepat, ya, isinya tepat, kemudian efisien, efektif. Nah, dari landasan pendidikan ini nanti akan mengarahkan pada tujuan pendidikan. Tujuannya apa? Isi pendidikan, isinya apa? Kemudian cara-cara mendidik. Nah, ya ada tujuan, ada isi, ada cara pendidikan. Saya yakin ibu-ibu sudah memiliki konsep seperti ini. Hanya ada yang tertulis, ada yang masih dalam dalam benak saja gitu. Tujuannya apa? Pokoknya adalah gitu. Pasti akan baik, tapi kebanyakan tidak tertulis. Nah, ini secara umum ya, jadi secara umum. Belum dari sisi agama atau religius belum. Kemudian pengertiannya. Pengertian landasan pendidikan. Landasan itu mengandung arti sebagai alas dasar atau tumpuan. KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alas dasar tumpuan. Arti lain sebagai pondasi. Jadi kita membuat rumah, membuat bangunan tentu memiliki pondasi. Nah, dari sedikit pengertian ini, maka ada 3 hal. Bahwa landasan itu suatu alas, ya, suatu alas dasar pijakan dari sesuatu hal.
Kemudian yang kedua, suatu titik tumpu atau titik tolak dari suatu hal. Dan yang ketiga, suatu fondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Saya tahu Ibu ya, secara prakteknya Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa. Kemudian sifat landasan ini ada dua, ada yang bersifat material, materi, kemudian ada yang bersifat konseptual. Ya, konseptual. Kemudian landasan yang bersifat konseptual. Kalau material, materi ya, nampak, terlihat. Saya kira dalam nahwu kan ada itu maf'ul ajli. Jadi sebuah keterangan yang menyebutkan mengapa bisa terjadi. Mengapa, misalkan mengapa Ahmad datang. Ja'a Ahmad. Mengapa Ahmad datang? Mengapa Ahmad berdiri? Ikroman. Jadi berdirinya Ahmad karena memuliakan. Misalkan ikroman li ustadihi. Ikroman li abihi. Itu materi kan, nampak. Nah, landasan bersifat konseptual identik dengan asumsi. Asumsi. Yaitu suatu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat, atau pernyataan yang sudah dianggap benar, yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir, dalam rangka bertindak. Misalkan seseorang atau kita semua, kita melihat nih kulit ya, kulit tangan. Coba apa yang akan terbayang ketika kita melihat ini? Nah, misalkan kita semua berpikir ini kulit tangan. Nah, tentunya kita memiliki pikiran masing-masing, bayangan masing dengan kebahan kulit ini. Ya, kalau kita hanya sebatas ingin putih, berarti pakai pemutih. Atau misalkan agar sekarang kan supaya tidak ada virus, pakai hand sanitizer. Nah, justru orang misalkan untuk saat ini virus ini, jangan virus, banyak orang yang memutar pikiran. Yang biasa ekonomi kan udah jelas bagaimana cara menjual, kan sesuai dengan keadaan, berarti jualan sanitizer atau jualan sarung tangan. Ada lagi yang pakai masker, jual masker. Kemudian maskernya pun beda-beda. Nah, itu merupakan landasan gitu. Salah satunya gitu. Itu mengapa dia membuat masker? Nah, landasannya ada. Jadi nanti ada gagasan, percayaan, prinsip, pendapat. Gitu. Itu merupakan landasan bersifat konseptual. Kemudian di sini tambahan dari lain, menurut Troy Wilson organ ya, Troy Wilson organ, asumsi dibedakan menjadi 3 macam. Ada aksioma, postulat, premis. Ini memang pelajarannya materi filsafat ya. Aksioma hanya kita membaca saja, membuka wawasan. Aksioma, asumsi yang diterima kebenarannya tanpa perlu pembuktian. Contoh, dalam hidup manusia tumbuh dan berkembang. Itu aksioma, benar tanpa pembuktian. Kemudian ada postulat, asumsi yang diterima kelompok tertentu atas dasar persetujuan. Contoh, perkembangan individu ditentukan oleh faktor hereditas, faktor pengaruh lingkungan. Ini kalau dalam
mantik itu ada tasawur, ada tasdik. Jadi mengetahui si satu hal, tasawur. Kemudian juga tasdik. Tasdik itu mengetahui sesuatu tetapi ada pengakuan. Yang ketiga itu premis tersembunyi di bagian dari landasan asumsi ya, asumsi. Jadi ada 3 asumsi. Asumsi itu diantaranya ada premis tersembunyi. Jadi nanti yang dari premis mayor plus minor, kemudian ada konklusi. Kalau dalam kajian mantik itu ada muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, kemudian ada had wasat dan natijah. Kullu insan hayawan. Manusia itu hayawan semuanya. Kemudian itu muqaddimah sugro, ungkapan pertama. Kemudian setiap hayawan jismun. Setiap hayawan punya fisik, jisim. Maka natijah itu setiap insan berjisim. Nah, itu dari premis seperti itu bisa bagian dari asumsi ya, yang merupakan landasan bersifat konseptual. Jadi konsep dulu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk pengantar cukup sekian. Nanti kita semua menggali ya, ibu-ibu menggali, bapak ibu menggali mengenai landasan pendidikan yang kita tekuni, dan setelah mendapatkan informasi kemudian kita diskusikan. Nanti untuk bukan tugas ya, tapi ini mah hanya berbagi mencari informasi gitu. Ada yang ditugaskan nanti ada yang diberikan tugas untuk mencari informasi, kemudian silakan Bapak Ibu tuangkan, mau bentuk makalah, mau bentuk tulisan biasa atau catatan kecil. Yang penting sekarang untuk minggu depan bagian sub anu ya, salah satu sub, maka informasinya dicari, kemudian silakan dicurahkan, mau bentuk makalah apa not biasa lah, terserah. Yang penting nanti disampaikan ke kita semua, lalu kita diskusikan. Demikian sementara pengantar. Mohon maaf banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.